Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Masjid Kuliah Subuh, Majelis Taklim rahimakumullah. Kemarin kita berbicara mengoptimalkan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Yang sudah kita bahas yang pertama, mengoptimalkan ibadah sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Kemudian yang nomor dua, berinteraksi, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran dengan jalan tartil membaca Al-Quran atau dengan jalan tilawah. Kita baca, kemudian kita mengerti, kita renungkan, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang nomor tiga, yaitu di dalam bulan suci Ramadan kita memperbanyak infak dan sedekah. Sebagaimana hal ini diinformasikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Jadi Alif Lam Mim itu di dalam tafsir Jalalain diartikan Allahu a'lamu bidzalik. Allah yang mengerti maksud daripada Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Apa muttaqin itu? Muttaqin itu secara bahasa waqo yaki wikoyatan. Itu namanya takwa. Waqo yaki wikoyatan, menghindar. Bisa diartikan menghindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bisa juga diartikan tunduk patuh, takwa. Itu adalah secara bahasa. Kemudian diartikan secara istilah, apa muttaqin itu? Intisaluhu awamirih
wajtinabun nawahi, intisalu awamiri ala hasbi tokoh, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah sesuai dengan kemampuan. Ittaqullah mastata'tum, takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kemampuan yang ada pada diri kita ini kita optimalkan. Maksudnya kita optimalkan itu ikhtiar optimal secara zahir, ikhtiar optimal secara batin. Contoh, di dalam bulan suci Ramadan bisa kita ngaji Al-Quran 1 lembar bisa, kita mengaji Al-Quran 2 lembar bisa, kita ngaji Al-Quran duhur, asar, maghrib bisa, minimal kita buka Al-Quran bisa. Tetapi kadang-kadang kenapa kita tidak mau membaca? Nah, ini kembali kepada dirinya masing-masing. Ittaqullah mastata'tum, bukan ittaqwa masitum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kita gali, kemampuan yang kita optimalkan. Semangat. Bukan sakarepe dhewe, meni maca sekarang tidak, dan seterusnya. Nah, itu istilahnya tidak seperti itu. Artinya berikhtiar optimal zahir dan batin dalam rangka untuk melakukan berbagai macam kewajiban dan kesunahan. Itu namanya takwa intisalu awamiri, ya toh, ala hasbi tokoh, yang harus dioptimalkan, tidak nyantai-nyantai, tapi harus berusaha dengan optimal. Seperti halnya pada waktu ibadah-ibadah yang lain bisa. Nah, kemudian wajtinabun nawahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, jami'uha, apa yang dilarang oleh Allah itu seluruhnya, A sampai Z. Apa yang dilarang oleh Allah? Yang dilarang oleh Allah adalah apa? Melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, yang bisa menggugurkan pahala puasa, bahkan bisa apa? Menjadikan puasa kita itu tidak diterima. Mulai A sampai Z, meninggalkan apa yang ditinggalkan? Maksiat lisan ditinggalkan, ya toh? Ujub apa? Riba, namimah, al-kadzib, macam-macam. Begitu juga maksiat mata, macam-macam. Maksiat telinga, macam-macam. Maksiat tangan, maksiat kaki, perut, pintu depan dan pintu belakang secara zahir. Begitu juga kita menghindari satu kemaksiatan secara batin. Apa itu? Ujub. Ya tahu? Ujub itu apa? Bangga diri, menganggap dirinya itu hebat, dan melupakan Allah, dan merendahkan kepada orang lain. Ujub. Oh, aku gilo hebat. Oh, aku gilo punya kekuatan. Oh, aku gilo punya ilmu. Gak boleh. Kenapa kok gak boleh? Karena manusia al-insanu dhaif, manusia lemah. Buktinya lemah gimana? Ketika sakit bisa enggak menyembuhkan sendiri? Ya toh? Lemah. Al-insan dhaif, manusia lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, ya toh, untuk melakukan satu kebaikan, menghindari satu kemaksiatan, illa billah, kecuali pertolongan Allah. Jadi itu pengertian takwa
baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Kemudian takwa sebagai satu tujuan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Ya, itu ada 3. Kenapa kita harus mengerti? Supaya kita tahu takwa yang tingkat yang bagaimana yang bisa kita capai. Nah, itu perlu tahu. Makanya di dalam tafsir Sawi dijelaskan bahwa ada yang namanya takwal awam, ada yang namanya takwal khawas, ada yang namanya takwal khawasil khawas. 3 tingkatan takwa. Kita puasa di dalam bulan suci Ramadan, harapannya bisa mencapai takwa tingkat berapa? Apakah takwal awam, apakah takwal khawas, apakah takwal khawasil khawas? Tergantung panjenengan. Kemudian apa takwal awam? Takwal awam itu takwa sirku. Takwa sirku itu kita menghindari sirkul akbar, sirkul asghar, dan sirkul aghrar. Itu namanya takwal awam. Apa yang disebut dengan sirkul akbar? Mempunyai satu keyakinan selain Allah. Insya Allah kita terhindar, tidak mungkin. Karena kita sudah iman, kita sudah yakin kepada Allah. Kemudian yang nomor 2, apa yang disebut dengan sirkul asghar? Syirik kecil. Kita beribadah karena orang lain, karena manusia, karena yang lain, bukan karena Allah. Jadi kita beribadah, semangat ibadah, puasa, sholat, macam-macam, motivasinya bukan karena Allah, karena manusia. Nah, kalau karena manusia, itu namanya sirkul asghar, syirik yang kecil. Kemudian ada yang namanya sirkul aghram. Apa sirkul aghram? Ada pamrihnya kepada manusia. Makanya di dalam kitab Hikam ini ya toh, dijelaskan tingkatan-tingkatan ibadah itu. Ada yang tingkatan ubat, ada tingkatan murid, ada tingkatan makrifat. Kemudian melakukan satu ibadah itu motivasinya ada yang roja, ada yang khauf, ada yang hub. Melakukan satu ibadah itu ada yang roja. Apa roja itu? Mengharap ya toh, pahala kepada Allah, mengharap ridho Allah. Roja. Ada yang melakukan ibadah karena khauf. Apa khauf itu? Takut kepada Allah. Kenapa kok takut kepada Allah? Takut kepada siksa-siksa Allah yang sangat pedih di alam barzakh, di alam mahsyar, di alam akhirat bagi orang yang belum diampuni oleh Allah. Kemudian ada yang motivasi ibadah itu karena hub. Apa hub itu? Cinta. Apa cinta itu? Karena cinta kepada Allah. Kenapa kok cinta kepada Allah? Ya, kenapa kok cinta kepada Allah? Allah mencintai kepada diri kita tanpa dihitung. Ya, panjenengan kan diberi oleh Allah kenikmatan tidak bisa dihitung. Itu kasih sayang Allah yang hebat kepada hambanya termasuk manusia. Coba sama hitung nikmatnya mata, gak bisa. Sangat banyaknya nikmat mata kita pakai untuk lihat ini, lihat alam, macam-macam nikmat gak bisa dihitung. Itu hanya mata, telinga, lisan, macam-macam. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat tidak mampu. Kenapa? Karena sangat banyaknya nikmat.
Allah memberi nikmat kepada manusia tidak bisa dihitung. Di atas triliunan, nggak bisa dihitung. Nah, cintanya Allah kepada diri kita seperti itu. Nah, supaya kita itu punya rasa cinta, harus merasakan. Bisa bernafas. Nafas ini dari mana? Dari Allah. Bisa bangun dari Allah. Bisa melihat dari Allah. Seandainya ya toh, ada orang yang diuji oleh Allah, matanya kemasukan debu, gak enak. Apabila seseorang itu diuji oleh Allah, kesehatannya 100%, diuji 0,2%, tidak enak. Ya toh? Jadi kan pernah sakit gigi tak? Pernah, tapi gak enak. Nah, dengan merasakan, merenungkan ya toh, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, itu sedikit demi sedikit kita bisa mengenal Allah. Itu namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Semuanya itu dari Allah. Nah, kalau kita sudah sedikit demi sedikit merasakan mengenal Allah, akhirnya Allah ini cintanya bukan main. Sehingga kita punya rasa cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu tingkatan-tingkatan takwa yang kita bahas bersama, supaya kita punya harapan, cita-cita, puasa saya ini ingin yang bagaimana? Ingin yang takwal awam, atau takwal khawas, atau takwal khawasil khawas. Kemudian Al-Qur'annya dilanjutkan, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda-tanda, indikator orang yang bertakwa, yang pertama yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Kemudian yang nomor dua, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Ya toh? Mendirikan sholat yang kemarin sudah kita bahas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberikan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada diri kita sesuai dengan kemampuan. Yunfikun, baik yang berupa wajib, yang berupa zakat, ataupun yang berupa sunnah, ya toh, sodako-sodako yang sifatnya sunnah. Di dalam bulan suci Ramadan kita belajar apa? Belajar mempraktekkan indikator ciri bagi orang yang punya, ya toh, untuk berinfak. Kemudian di dalam ayat yang lain juga diinformasikan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya toh? Siapa muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan syarra, dalam kondisi punya duit lancar, wad dharra, dalam kondisi duit pas-pasan. Dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi pas-pasan, itu disuruh menginfakkan sesuai dengan kemampuan. Nah, hakikatnya harta yang kita miliki itu, yang kita infakkan ini berapa?
investasi kita, amal kita di akhirat. Kalau jenengan sekarang ini punya uang ya toh 5M, kemudian 5M itu adalah tidak sempat untuk diinfakkan, tidak sempat untuk disodakokan, jenengan meninggal, uang ini adalah sudah tidak berfungsi secara optimal. Nah, supaya kita ini uang kita sejatinya, hakikatnya supaya punya investasi, nabung, ya toh? Hakikatnya nabung itu adalah untuk apa? Kehidupan ketika kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan syarra wa dharra. Kita berbagi beramal. Kemudian di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan unfik fa inna yaminallah mal asa'atan la yaghduwa billaili wala binna. Anfik, berinfaklah. Unfik, Allah akan memberikan keberkahan bagi orang yang infak. Kita beri kepada tetangga, kepada orang yang lemah, fakir, miskin, duafa. Kemudian kita berangkat ke masjid, ya toh, mumpung bulan Ramadan, terutama zuhur atau mungkin subuh, kita masukkan uang sesuai kemampuan, 1.000, 2.000, 5.000. Ya toh, kalau 1.000 itu 30 hari berapa? 30.000. Kalau 5.000 berapa? Ya toh, dihitung aja. Nah, itu adalah investasi kita. Kita sodako, kita infak untuk yang lainnya, dan kesempatan juga ketika kita subuh ini kita berinfak untuk kebutuhan-kebutuhan masjid. Itu semua ketika kita mau unfik. Ketika kita itu mau berinfak, Allah akan memberi keberkahan. Ya toh? Jadi Allah tidak memaksa, tetapi Allah memberikan kelonggaran sesuai dengan kemampuan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita yang akan datang, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Makanya kaji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisikin tamroh. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun memberi kurma secuil. Maksudnya ngekei nang masjid, air aqua, sakota, ngekei martabak, ngekei apa, pumpung kita ada di bulan Ramadan. Tidak boleh kita disuruh, ya toh, sesuai kemampuan. Duit-duit, ya toh, 1.000 yo silakan, 2.000 silakan, 20 silakan, macam-macam. Itu diberikan satu kesempatan. Kenapa? Unfik. Kalau kita mau berinfak, maka nilai harta kita akan bertambah dan barokah. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbi fa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatim wa amitna fi tariqatim wa mu'afatil minal fitani. Rabbi fa'na bibarakatim wal dinal husna bi hurmatim wa aminna fi tariqatim wa mu'afatil minal fitani. Rabbi fa'na bibarakatim wal dinal husna bi hurmatim wa aminna fi tariqatim wa mu'afatil minal fitani.
اللهم صل وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا رحمة العالمين رحمة العالمين اللهم نور قلوبنا يا الله في دنيا قمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لنا ولدينا كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله رب العالمين اللهم وفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.